itu punya orang. Harus ibu sendiri buat itu. Hah? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta guru penggerak. Selamat siang semuanya. Sehat-sehat ya Ibu ya. Siang Bu. Sehat Bu. Iya, ayo sehat, bagaimana Bu Dewi, Apni, Ibu Reka, Erventi, Ibu Ani, Sitin Daun. Sehat ya Bu ya, kita semua ya Bu ya. Semangat ya Bu ya. Oke, sebelum dimulai marilah kita berdoa ya. Berdoa menurut agama kita masing-masing Bu ya. Berdoa dimulai. Ya. Berdoa selesai. Baiklah Ibu, tapi sebelumnya kita akan buat ice breaking ya? Boleh. Boleh ya Bu ya, buat ice breaking biar semangat ya Bu ya. Ayo. Boleh, Bu. Semangat. Semalam kita udah 3 hari ini capek kita udah ya kan. Melakukan Zoom, melaksanakan tanya jawab, wah berat sekali sepertinya ya. Tapi saya yakin ibu-ibu semua pasti mampu ya. Oke, saya ini ada tepuk Pancasila ya. Pancasila itu kan ada 5. Tapi nggak usah kita sebutkan isinya. Kita hanya tepuk 1, 2, 3, pakai jari, 4, 5, Pancasila. Iya, bisa Ibu? Saya ulangi ya, sekali lagi ya. Pancasila itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, Pancasila. Iya, semangat. Ya, Ibu, sama-sama kita ya. Tepuk Pancasila. 1, 2, 3, 4, 5, Pancasila. Ya. Keren. Oke, terima kasih ya Ibu ya. Semangat Ibu. Karena di telapak tangan kita ini banyak kali khasiatnya untuk melancarkan darah kita supaya tetap semangat. Oke, baiklah Ibu. Sekarang materi kita tentang semen diagnostik ya di hari ke-5. Baiklah, saya tunjukkan PowerPoint saya. Dek, tunjukkan Dek. PowerPoint. Mana bukanya? Udah diizinkan dulu. Udah bisa. Picit share screen. Udah saya tukar hostnya. Share screen itu paling bawah. Share screen paling bawah. Oke, bentar ya Bu ya, sabar ya. Sama ya. Maaf ya Bu, ya di sini hujan jadi lelet ya sepertinya. Agak lelet. Coba ulangi lagi Bu. Iya Bu. Ya. Ini. Ya. Belum. Oke Bu ya. Di situ nampak Ibu?
Tentang asesmen diagnostik. Yang kita ketahui apa itu asesmen? Asesmen adalah kemampuan semua siswa di kelas secara cepat mengetahui apakah siswa paham, agar agak paham ataupun yang belum paham dan mengerti, sehingga guru mampu menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Ya Bu ya, itu asesmen diagnostik tentang pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita masuk tentang 5 prinsip asesmen. 5 prinsip asesmen adalah prinsip pembelajaran dan asesmen. 5 prinsip asesmen. Selanjutnya, keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran. Alur asesmen, asesmen dalam alur penerapan pembelajaran. Sekarang kita masuki 5 prinsip asesmen. Kayak mana nih, supaya bisa diambil ke samping ya. Supaya dia agak bisa ke sana ya. 5 prinsip pembelajaran asesmen adalah 1. Pembelajaran ini dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Dan selanjutnya yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, mendorong pengembangan kapasitas belajar. Ya, jadi dalam sistem pembelajaran itu anak didik dan kita juga pembelajaran itu tiada batasnya dan sepanjang hayat, ya Bu ya. Selanjutnya yang ketiga, prinsip pembelajaran yang ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Perkembangan kognitif dan karakter peserta didik dikembangkan secara fase ya Bu ya. Yang kemarin itu kita sudah mempelajari fase sesuai dengan perkembangan anak didik. Yang akan kita ajarkan itu apa? Ya, sesuai dengan fase-fasenya ya. Fase 1, fase 2, fase 3. Oke, selanjutnya 5 prinsip pembelajaran yang keempat. Pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks kehidupan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Ya, tapi tadi dalam perkembangan modul pembelajaran dan kurikulum ada persamaannya, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks. Dan kalau kita menyusun suatu pelajaran itu dalam kurikulum harus secara relevan atau secara berurut begitu ya, secara fasenya. Fase 1, fase 2 bagaimana, fase 3 bagaimana. Begitu ya Bu ya. Dan jangan lupa dengan kehidupan yang ada di sekitarnya, dengan budayanya. Ya. Jangan nanti kalau kita mengajarkan misalnya kita di Sumatera Utara ya, di Medan, terutama dengan tortornya, penari tortornya. Ya, kita kait-kaitkanlah dengan itu ya. Jangan yang kebudayaan itu yang tidak ada di depannya kita ajarkan, maka itu akan sulit ya Bu ya. Nah, selanjutnya prinsip pembelajaran yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan.
Ya, jadi pembelajaran itu tetap berkelanjutan sampai berapa fase selanjutnya. Oke, Ibu-ibu, sekarang kita lanjutkan masalah tentang 5 prinsip juga tentang asesmen. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitaskan pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Jadi kita di sini disuruh kepada orang tua, kepada anak didik, dan kita harus memberikan suatu masukan-masukan bagaimana sebaiknya ya Bu ya. Apalagi dengan secara online ini, secara PJJ ini ya, banyak di situ kesulitan-kesulitan. Jadi di situ kita harus berkomunikasi dengan orang tuanya. Apa kesulitannya? Itu harus kita ketahui ya Ibu ya. Oke. Prinsip asesmen yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Oke ya, jadi setelah kita melakukan asesmen pembelajaran itu, kita lakukan sesuai dengan tujuan. Apa tujuan pembelajaran kita saat itu? Ya, misalnya anak itu dapat menyebutkan dalam matematika misalnya, anak itu dapat menyebutkan angka 1 sampai 10. Ya, Ibu dapat menyebutkan angka 1 sampai 20 dan lain-lainnya. Oke ya, Bu ya. Selanjutnya prinsip asesmen yang ketiga. Asesmen yang ketiga dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran serta keputusan tentang langkah-langkah selanjutnya. Oke Ibu ya, asesmen dirancang secara adil. Secara adil maksudnya secara konseksional ya, secara berurut dan valid ya, sesuai dengan pemerintahan, sesuai yang diberikan oleh pemerintahan. Jadi asesmen itu dirancang tidak boleh di luar dari jalur ya. Kita harus ikuti modul-modul yang telah diberikan oleh pemerintah ya. Harus valid. Valid itu maksudnya kita mulai ada intinya, ada pembelajarannya, ada evaluasinya ya. Oke. Yang dapat dipercaya maksudnya bahasanya kita membawa asesmen itu dari pemerintah sudah ada ya Bu ya. Jadi tidak boleh lari dari pemerintahan yang telah diberikan oleh pemerintahan. Oke, memberikan informasi yang kaya. Oke Bu, kita sebagai guru itu tidak boleh pelit-pelit membagikan informasi kepada siswa kita atau kepada siapa saja, kepada orang tua, kepada masyarakat ya. Jadi kita tidak boleh pelit Bu, harus kita bagikan karena itu akan dikembangkan untuk selanjutnya ya. Orang tua mengenal kemajuan dan pencapaian pembelajaran. Ya. Setelah kita belajar, kita harus ada evaluasi. Setelah evaluasi, kita beritahukan kepada orang tuanya di akhir pembelajaran atau kenaikan kelas selanjutnya, kita beritahukan kepada orang tua bahwasanya anak ibu kelebihannya di mana dan kelemahannya itu di mana ya, kita harus sampaikan itu supaya orang tua mengerti sampai di mana pembelajaran anaknya yang telah dilakukannya dan di mana kelemahan anaknya itu sendiri ya. Oke, selanjutnya prinsip asesmen yang keempat. Asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Ini maksudnya Ibu, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas. Ya, kita memberikan tugas-tugas kepada anak itu yang relevan ya Ibu ya. Kita memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan materi yang kita berikan. Ya.
misalnya kita mempelajari tentang keadaan musim hujan dan musim panas. Nah, nanti kita memberikan tugas kepada anak-anak itu ya harus sesuai dengan keadaan musim hujan atau musim panas ya Bu ya. Nah, jadi jangan di luar dari itu ya. Nanti anak-anak akan bingung. Begitu ya Bu ya. Instrumen dan teknik. Nah, bagaimana teknik kita untuk menyampaikan anak itu supaya anak-anak itu bisa memahami ya yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dimengerti. Oke. Selanjutnya prinsip asesmen yang kelima. Laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua. Dan data yang berguna untuk menjamin dan meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran, Bu, dalam pencapaian pembelajaran itu, kita menggunakan kata-kata yang sederhana, yang bisa dimengerti oleh anak-anak, ya. Terutama kita kan kelas awal ya, Bu, ya. Harus dimengerti dengan anak-anak. Jangan tugas-tugas itu kita berikan terlalu panjang. Padahal anak-anak itu untuk usia fase pertama, fase kedua itu mereka aja masih bisa membaca, belum bisa mereka memahami apa arti-arti dari bacaan tersebut. Ya, oke. Secara informatif, itu maksudnya apa yang kita berikan. Ya, itulah tugas yang kita berikan kepada anak-anak ya Bu ya, sesuai dengan materi yang kita berikan. Oke. Memberikan informasi yang bermanfaat. Ya, kita memberikan informasi yang bermanfaat, maksudnya mana yang ada di sekitar lingkungan itu kita berikanlah untuk anak-anak itu supaya anak-anak itu tidak mencari-cari apa itu ya, apa itu ini ya. Nah, mereka belum tahu ya. Jadi yang tahu itu yang terutama yang ada di lingkungan kita itu yang kita ajarkan yang lebih enak ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan prinsip. Ada 5 prinsip asesmen. 1. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Ya, di sini kita sebagai guru memberikan pelajaran kepada anak-anak. Sebelum kita memberi pelajaran, kita juga memberikan fasilitas ya. Misalnya dalam pembelajaran itu apa-apa saja yang diperlukan ya Ibu ya. Pertama tempat ya, tempat. Terutama apa-apa yang akan kita berikan misalnya perlengkapan bukunya ya Ibu ya. Nah, di situ nanti ada umpan balik untuk guru ya, untuk peserta didik dan orang tua. Nah, di sini prinsip asesmen adalah guru merancang pembelajaran berdasarkan hasil asesmen. Asesmen dikembangkan sejak awal perencana pembelajaran sehingga kegiatan asesmen terintegrasi dan berkaitan erat dengan pembelajaran. Oke ya Bu ya. Jadi semua ini kita rencanakan sebelum kita mulai belajar, kita harus merencanakan ya. Sehingga kegiatan asesmen ini terintegrasi, maksudnya terdaftar dan berkaitan erat dengan pembelajaran ya. Jadi harus saling berkaitan. Oke, selanjutnya keterkaitan antara tujuan pembelajaran dengan asesmen yang dirancang. 1. Termasuk dengan kriteria penilaian. Asesmen yang targeted sesuai dengan kebutuhan belajar. Asesmen memberikan pengaruh pada apa dan bagaimana peserta didik dan juga sebaliknya. Oke, Ibu ya, di sini ada apa ini namanya peta ya. Asesmen, kegiatan belajar, perencanaan belajar, rangkaian asesmen adalah perencanaan pembelajaran, kegiatan belajar adalah suatu siklus yang berkelanjutan. Oke, Ibu. Selanjutnya yang kedua,
asesmen perlu dirancang dan dilakukan secara sesuai dengan tujuan. Asesmen dapat digunakan untuk mendorong proses belajar menjadi bagian dari pembelajaran, mengembangkan kemampuan metakognitif dan refleksi, menilai hasil belajar dan mengambil keputusan di akhir satu tahapan, menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individual secara peserta didik. Nah, ini mendorong proses belajar menjadi bagian dari pembelajaran, mengembangkan kemampuan meta, kognitif, dan refleksi. Ya Bu ya, di sini kita bagaimana kita supaya anak-anak itu mau belajar ya. Kita kasih dia rangsangan. Oke, selanjutnya kita memberi penilaian kepada anak itu ya. Mengambil keputusan untuk dinilai ya. Itu nanti masuk dengan sumatif ya Bu ya. Selanjutnya menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individu. Nah, di sini pembelajaran individu maksudnya bagaimana dengan anak-anak yang kan tidak semua anak-anak itu yang mampu ya. Jadi ada 1-2 orang anak yang tidak mampu, apa yang akan kita lakukan? Nah, di sini ada asesmen diagnosis ya Bu ya. Ada yang dia nilainya rendah. Di sini kita akan memberikan pembelajaran khusus untuk anak-anak tersebut, ya. Oke, mengacu pada capaian pembelajaran. Oke, selanjutnya, Bu, ada lagi nih, Bu. Bu, ambil dulu. Oke, ya, udah 15 menit ya. Bu Mit, tadi ada pertanyaan. Oke, Ibu-ibu, sampai di sini. Balik ke apa nih? Balik ke Oke, Ibu-ibu, sampai di sini tadi penjelasan tentang asesmen diagnostik. Apakah kira-kira ada yang kurang gitu? Atau kita lanjutkan? Kita masuk ke refleksi pertanyaan. Lanjut, Bu. Oke, kalau tidak ada, kita akan bertanya ya Bu ya. Apa itu yang dimaksud dengan? Ada yang mau bertanya Ibu-ibu? Ada yang mau bertanya Ibu? Nggak dengar ya? Ya. Saya bukan bertanya sih, tapi mau lebih lagi penjelasan tentang perbedaan antara asesmen Asesmen diagnostik. Oke ya, ya Ibu ya, Ibu Ibu siapa tadi, Ibu Bella ya, tentang asesmen asesmen diagnostik. Yang kita ketahui asesmen itu adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran, ya, untuk mengetahui seberapa baik kinerja mahasiswa, ya, program kita terhadap tujuan dan capaian pembelajaran tertentu, ya Bu ya. Misalnya kita ingin menyampaikan materi, kita sampaikan materi, lalu kita mengadakan evaluasi. Apakah anak-anak itu sudah mengerti, ya? Kalau misalnya kalau belum mengerti, itulah kita tadi mengadakan apa tadi, tes ulang ya, secara individu, ya Ibu ya. Oke Bu, ada lagi Bu? Yang lainnya? Jangan payah-payah lah Bu, saya nggak tahu. Jangan payah-payah, nanti saya nggak tahu jawabnya.
Oke Bu ya, kita lanjut ya Bu ya. Oke, kita lanjut lagi. Dek, gimana buka? Kita lanjutkan dengan PowerPoint kita ya. Bu Puji, mohon maaf waktunya udah sebentar lagi habis. Udah mau habis ya Bu? Mm-mm. Oke. Jadi 2 gimana? menit lagi? Saya stop 2 recordnya? menit lagi ada? Oke Bu. Kayaknya Oke, kalau ya, untuk waktu sudah habis. Iya Bu Dewi. Kayaknya kalau untuk 20 menit syarat dari apanya sudah ada. Karena kalau di Zoom itu kan biasanya kan dia 45 menit. Ini udah lewat, Bu. Jadi Ibu Iya. udah hampir Udah lewat ya. Jadi kayak mana kita close? Saya close ya. Jadi Nanti ini kita Ibu akhiri potong ya. dulu ya. Oke, ya. Oke Ibu, terima kasih sampai di sini ya. Terima kasih, kita lanjut selanjutnya. Oke, thank you. Waktunya sudah habis.